Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priya Mitra. NPM saya 2515066159 dari kelas PSDIC. Saya di sini akan menjelaskan codingan hasil program saya, yaitu program untuk membuat fungsi sistem data nilai siswa menggunakan list 2 dimensi. Jadi yang pertama-tama yaitu baris 1 sampai baris 6. Nah, baris 1 sampai baris 6 ini fungsinya adalah membuat definisi menu atau mendefinisikan fungsi menu. Yang dimana fungsi menu ini nantinya akan menghasilkan cetakan atau printan berdasarkan yang ada di sini. Yaitu akan mencetak sistem data nilai siswa. Menu 1 tampilkan semua nilai. Menu 2 input atau update nilai siswa. Menu 3 lihat rata-rata per siswa. Dan yang terakhir itu keluar. Menu 0 itu keluar. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi di baris ke-8, yaitu def main atau definisi fungsi utama dari semua program ini. Jadi fungsinya main ini adalah dia berisikan semua fungsi dari codingan atau sistem atau program yang udah saya buat. Nah, oke, kita lanjut ke baris 9, yaitu ini fungsinya untuk membuat list yang berisi nama-nama mata pelajaran sebagai kolom. Jadi di sini kan ada 5 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan PKN. Nah, ini ada 5 kolom yang dibuat dalam bentuk list. Ini fungsinya akan digunakan untuk di jumlah mapel. Di jumlah mapel ini dia menggunakan length atau panjangnya. Jadi panjangnya jumlah mapel ini bergantung pada list yang ada di mata pelajaran. Karena di sini ada 5 kolom atau 5 mata pelajaran, maka panjang dari jumlah mapelnya itu adalah 5, dan itu akan disimpan untuk dijalankan di programnya nanti. Yang selanjutnya itu jumlah siswa. Jumlah siswa ini fungsinya untuk menentukan jumlah siswa yang ingin dimasukkan ke dalam sistemnya yang akan digunakan itu, maksudnya untuk diberi nilai. Jadi di sini sistemnya itu menggunakan input yang dimana ini akan membutuhkan inputan dari user dan integer atau tipenya integer. Jadi data yang dimasukkan itu harus dalam bentuk integer, tidak boleh dalam tipe bentuk data lain. Oke, yang selanjutnya itu nilai siswa. Jadi di sini nilai siswa, di sini fungsi dari nilai mahasiswa ini adalah membuat list 2D atau membuat list 2 dimensi berbentuk matriks yang berisikan data 0 dan ukurannya sesuai dengan jumlah mapel dan jumlah siswanya. Begitu. Oke, kita lanjut yang ada di baris 14 dan 15. Jadi fungsi running sama dengan true ini, yaitu fungsi ini akan terus terulang atau dijalankan terus kembali terus menerus jika kondisinya tetap true. Jadi program ini akan terus jalan sampai fungsi runningnya itu dibuat menjadi false. Dan untuk fungsi while running ini, dia menjalankan kode. Jika running masih bersifat true, maka dia akan menjalankan semua program yang ada di sini. Oke, yang selanjutnya itu di baris 16, yaitu menu. Jadi fungsi ini yaitu untuk memanggil fungsi menu yang ada di atas ini. Jadi dia langsung akan nge-print semua ini dan akan muncul di terminal. Setelah muncul menunya, kita akan dihadapkan pada inputan yang dimana kita harus memilih menu yang ada di sini, yaitu ada menu 1, menu 2, 3, dan 0. Di sini ada codingan except value error jika angka yang dipilih tidak ada pada menu yang ada di atas. Dia akan menampilkan menampilkan pesan, yaitu masukkan angka yang ada di menu. Setelah itu fungsi continue adalah mengulangi kode ini lagi, fungsi ini lagi, sampai user memasukkan inputan yang benar. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu di baris ketiga if choice 1. Jadi fungsi ini tuh
untuk memastikan jika user memasukkan nilai satu. Jika user memasukkan nilai atau angka satu, maka dia akan menjalankan program yang ada di sini. Nah, di sini programnya itu pertama print tabel nilai siswa. Yang pertama yaitu print tabel nilai siswa yang untuk digunakan sebagai header atau seperti judul besarnya. Lalu fungsi white itu untuk jaraknya, lebarnya, supaya nanti hasil tabelnya tuh jaraknya rata dan tidak terjadi error. Bukan error sih, lebih tepatnya kayak tidak rata dia. Yang selanjutnya itu fungsi di baris 26, yaitu header atau variabel header yang digunakan untuk mengeprint ini di sini, yaitu mengeprint siswa. Lalu tanda kurang dari ini agar teksnya itu rata kiri. Lalu white ini memanggil fungsi white agar jaraknya itu selebar dari menggunakan fitur white ini agar dia memasukkan jarak atau lebarnya. Lalu lanjut di sini ada fitur join. Fitur join ini fungsinya untuk menyatukan semua mapelnya agar menjadi satu list panjang, dan hasil jaraknya itu juga bisa disesuaikan dengan white-nya juga. Lalu fitur di fitur 27 baris 27 itu print header adalah untuk mengeprint hasil headernya. Nah, yang selanjutnya itu di baris 28. Di sini fungsinya itu yaitu untuk mengeprint atau mencetak garis strip sepanjang white dikali dengan panjang mata pelajaran lalu ditambah 1. Oke, selanjutnya itu baris 29 yang dimana fungsi ini adalah fungsi yang dimana digunakan untuk melakukan perulangan setiap baris pada variabel jumlah siswa. Lalu selanjutnya itu 30 yaitu baris nilai, yang dimana fungsi baris nilai ini seperti yang tadi yang di atas ini yang digunakan untuk dibuat agar dia pada outputnya sejajar dengan mata pelajarannya. Jadi nilainya itu tidak acak dan sudah terstruktur dan rapi dan rata dengan mata pelajarannya. Dan selanjutnya itu print di sini baris 1 yaitu digunakan untuk mengeprint siswa, lalu masukkan nilai string ke index tambah 1 untuk agar mata selanjutnya itu dia tidak sama, lalu baris nilainya seperti itu. Oke, untuk sekarang kita coba run dulu agar kita bisa lihat hasil dari codingan kita yang sementara. Jadi di sini dia akan disuruh memasukkan memasukkan jumlah siswa, yaitu di bagian main ini dia ada fungsi untuk jumlah siswanya. Kita disuruh memasukkan jumlah siswanya. Kita contohkan saja 3 misalnya. Lalu dia akan memanggil fungsi main yang ada di sini. Menu yang ada di sini untuk menampilkan menu, lalu fitur choice agar kita bisa memilih menu yang ada di sini. Kita pilih satu karena kita akan mencoba fitur yang ada di program satu ini. Ketika kita enter, maka dia akan langsung muncul tabel nilai siswa. Ini headernya yang ini, print tabel mahasiswa, lalu siswa, MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan PPKKN. Jadi fungsi siswa ini dia tuh sebagai kolom untuk baris siswanya, MTK, bahasa Indonesia, Inggris, dan ini untuk nilainya. Nah, di sini karena kita sudah memasukkan fitur white dan padding rata kiri, maka dia langsung otomatis rata ke kiri. Ini rata kiri, ini rata kiri, ini rata kiri, dan rata kiri. Jadi tidak ada yang tengah-tengah atau di kanan. Nah, di sini fungsi pada baris nilai ini dia memunculkan nilai data-data ini dan dia disejajarkan dengan yang bagian siswa dan mata pelajarannya. Seperti itu. Dan fungsi string i tambah 1 ini agar di sini ada siswa 1, 2, dan siswa 3. Jadi dia tidak akan menjadi siswa 1 semua. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut aja ke bagian baris ketiga.
elif choice 2. Ini fungsi ini dijalankan ketika user masukkan nilai 2 atau memilih menu 2. Jadi langsung di sini dia akan fungsi ini akan menjalankan print untuk memulai header input nilai, dan dia akan melakukan perulangan pada jumlah siswa, dan setelah dia perulangan dia akan memberikan pesan untuk mengisi nilai untuk siswanya sesuai dengan indeks atau jumlah urutannya. Lalu jika selesai dia akan ditambah 1 sampai posisi atau kondisinya sudah tidak ada siswa lagi yang untuk bisa ditambahkan nilainya. Lalu selanjutnya itu di sini untuk melakukan fitur perulangan pada jumlah mapelnya. Nah, jika di sini dia akan memanggil kondisi looping jika while true atau jika fungsinya benar, maka dia akan menjalankan fungsi validasi, yang dimana validasi ini digunakan untuk memasukkan nilai sesuai mata pelajaran dan berurutan dari mata pelajaran pertama sampai ke yang terakhir. Jadi dia akan mengeprint bagian matematika, lanjut ke bahasa Indonesia, lanjut ke bahasa Inggris, lanjut ke agama, dan terakhir ke PKN. Jika sudah selesai dia akan lanjut lagi dengan memasukkan siswa kedua dan lagi melakukan perulangan pengisian nilai pada tiap mapelnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada kondisi pengecekannya. Jadi dia jika nilainya di bawah sama dengan 0 dan di bawah sama dengan 100, dia tervalidasi atau nilainya terinput lah. Nah, di sini ada siswa val sama dengan break ini, jika nilainya benar dia akan lanjut. Tapi jika tidak menginputkan nilai sesuai kondisi ini, maka dia akan menampilkan pesan, yaitu nilai harus antara 0 dan 100. Jika kita memasukkan selain angka atau selain integer, karena di sini kita ini minta integer, maka dia akan error dan akan menampilkan pesan input error. Pastikan Anda memasukkan angka. Seperti itu. Oke, seperti tadi kita coba running terlebih dahulu codingannya agar kita bisa lihat fungsi-fungsinya seperti apa. Kita diminta masukkan siswa dulu, kita masukkan 3 aja seperti tadi. Nah, sekarang kita pilih menu 2. Nah, di sini dia akan menunjukkan pesan, yaitu mengisi nilai untuk siswa 1 dan untuk selalu dua-duanya itu untuk masukkan nilainya. Jadi kita misalnya untuk MTK kita masukkan nilai 12, bahasa Indonesia 23, bahasa Inggris 34, bahasa agama 45, dan PKN 56. Nah, setelah selesai dia akan lanjut ke siswa selanjutnya. Seperti itu, dan dia akan diulangi atau melakukan perulangan terus-menerus hingga tidak ada lagi siswa yang bisa diinputkan nilainya. Ketinggian. Nah, di sini kita sekalian juga ngecek walaupun agak legal. Di sini karena kita masukkan nilai di atas 100, maka dia langsung menunjukkan pesan nilai harus di antara 0 sampai 100. Jadi dia akan minta nilainya dimasukkan ulang, yaitu dari 0 hingga 100. Nah, setelah selesai dia akan seperti ini saja, dan codingannya akan langsung selesai. Codingannya? Fungsi menu 2-nya sudah selesai. Oke, kita lanjut ke codingan yang lanjut codingan ke pilihan ketiga. Oke, di sini kita langsung aja lanjutkan. Yang pertama itu dia akan mengecek inputan usernya apakah memilih inputan 3. Jika iya, dia menginputkan nomor 3 atau nomor 3, dia akan langsung mengeprint rata-rata nilai siswa, lalu menjalankan perulangan lagi untuk jumlah siswanya. Nah, langsung setelah dia melakukan perulangan, dia akan memasukkan menjalankan variabel rata-rata, yaitu nilainya dijumlahkan semua. Sum, fungsi sum ini untuk menjumlahkan semua nilai-nilainya. Lalu nilai siswa dan sesuai indeksnya atau sesuai urutannya itu dibagi dengan jumlah mapel. Jadi dia akan langsung semua nilainya akan dijumlahkan lalu dibagikan menggunakan dengan jumlah dari mapelnya. Lalu yang terakhir tuh print ini dia akan menunjukkan nilai siswa ke berapa dan rata-ratanya. Di sini ada fitur titik 2F, yaitu untuk menunjukkan nilai desimalnya hanya 2 saja. Jadi nilai di belakang koma itu hanya 2 saja yang ditunjukkan.
Jadi cuman misalnya 35,56, tidak ada lebih dari itu. Jadi dia cuma 2 desimalnya aja. Seperti itu. Oke, langsung aja kita coba jalankan menu 3-nya. Jadi di sini kita akan langsung pilih menu 3. Kita pilih menu 3. Nah, jadi tadi nilai-nilai yang sudah kita inputkan tadi, dia langsung otomatis seperti ini. Siswa 1 dia nilainya 45. Jadi ini total nilainya sudah dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah mapelnya berapa dan dapatlah nilai rata-rata tiap siswanya. Dan di sini desimalnya hanya 2, jadi 74,40 seperti itu nilai desimalnya. Kita lanjut ke fungsi yang terakhir, yaitu jika dia memilih menu 0 yaitu keluar. Jadi di sini dia langsung membuat fungsi runningnya menjadi false. Jadi yang tadi fungsi runningnya akan terus true dibuat dia false agar program selesai. Setelah program selesai, dia akan memprint program ditutup. See you next time. Nah, jika user memasukkan input lain 1, 2, 3 dan 0, dia akan mengeprint pilihan tidak tersedia. Maka kita harus memasukkan input ulang sesuai dengan yang ada di sini pilihannya. Kita langsung aja kita ketik 0 dan ya, program ditutup, see you next time, seperti itu. Itulah fungsi dari menu 0. Di sini ada fungsi terakhir. Di sini fungsinya itu digunakan untuk supaya dia fungsi mainnya tuh dijalankan, dia jalan fungsi mainnya seperti itu. Dah, jadi sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.